Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman hari ini. Hari ini tanggal 22 Maret 2020 ada kodok yang masuk ke dalam ruangan ini. Hari ini spesial sekali, saya membuat video tentang corona lagi nih, tentang virus corona. Dan temanya adalah langkah Jerman dalam melawan virus corona. Oke, langsung to the point aja. Di sini sudah ada 10 langkah yang sudah saya tulis dengan tulisan ceker ayam saya. Dan saya harap saya bisa membacanya. Karena tadi saya cukup buru-buru untuk menulisnya. Oke, langkah yang pertama yang dilakukan Jerman adalah penggalakan gerakan cuci tangan, stay at home, minum vitamin C, dan no panic buying. Ini seperti di Indonesia sama ya. Yang kedua, Provinsi Bavaria dan Saarland diberlakukan lockdown. Dan jika Anda berkeliaran di luar rumah tanpa tujuan yang jelas, misalkan ke supermarket, itu Anda bisa dikenakan denda sampai dengan 25.000 euro. Tapi, keputusan Bavaria dan Saarland ini melakukan lockdown bukan berarti keputusan ini diambil atau diputuskan oleh Kanselir Jerman Angela Merkel. Jadi di Jerman itu di setiap Bundesländer atau kayak provinsinya gitulah ya, mereka itu bisa mengambil kebijakan sendiri untuk provinsinya. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kebijakan lockdown itu diambil atau diputuskan oleh pemerintah pusat. Tapi kalau di Jerman setiap provinsi itu bisa mengambil keputusan untuk kebaikan provinsinya. Jangankan melawan virus corona, kebijakan sekolah pun, kebijakan liburan pun itu di setiap sekolah berbeda-beda di setiap provinsinya, begitu. Yang ketiga adalah social distancing di setiap supermarket. Nah, di setiap supermarket itu jarak antar customer harus minimal 2 meter. Di kasir pun sudah diberikan jarak, sudah diberikan batas. Jadi tidak boleh lagi dempet. Gitu. Dan ada juga beberapa supermarket yang memberlakukan sistem, misalnya hanya ada 10 customer atau 5 customer di dalam sebuah supermarket, dan yang lainnya itu harus menunggu di luar dengan juga jarak 1,5 meter sampai 2 meter. Begitu. Terus yang keempat, seluruh sekolah, universitas, TK, atau kita itu sudah ditutup. Yang kelima, supermarket, apotik, bank, dan klinik itu boleh buka. Tapi seluruh toko, misalkan toko baju atau toko kayak Poko gitu, kayak IKEA, terus restoran itu juga sudah harus tutup. Kalau untuk kebijakan hotel, jika tamunya bertujuan untuk pariwisata, turis, itu tidak diperbolehkan. Tapi jika tamunya itu bertujuan untuk bisnis, pekerjaan, itu diperbolehkan. Gitu. Lalu yang keenam adalah social distancing 1,5 meter dan hanya boleh maksimal 2 orang yang boleh berjalan bersama. Kayak misalkan aku dan suami itu boleh. Tapi kalau misalkan di dalam sebuah keluarga itu kayak temennya Stefan nih, dia punya 5 anak, kalau mereka mau berjalan bareng-bareng ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan hanya teman, kolega, terus kalian jalan bertiga, siap-siap, Anda akan di-stop oleh polisi dan Anda bisa didenda. Ya, gitu. Jadi nggak boleh nih jalan kumpul-kumpul. Kayak kemarin itu aku ngeliat tetangga sebelah, anak-anak mudanya masih bisa party. Tapi mulai hari ini, barusan konferensi pers, si Oma Merkel itu menerapkan maksimal hanya 2 orang yang boleh keluar rumah. Lebih dari itu, misalkan ada temennya nyamperin,
Ho, siap-siap didenda. Oke? Dan yang ketujuh, banyak perusahaan yang sudah menerapkan working from home. Ini sama seperti di Indonesia, tapi masalahnya adalah pekerjaan suamiku ini berhubungan dengan mesin-mesin. Jadi tidak mungkin mesin dia yang sebesar gaban-gaban itu dibawa ke rumah. Jadi suamiku itu masih tetap bekerja. Tapi di tempat kerjanya itu sudah dilakukan imbauan untuk social distancing 2 meter. Snack automatnya sudah dimatikan, jadi tidak boleh jajan-jajan lagi, tidak boleh minum kopi lagi karena sudah dimatikan mesinnya. Terus jam kerjanya juga sudah dikurangi, jadi antar shift itu tidak bertemu, ada jarak 1 jam. Kayak misalkan besok nih suamiku kerja jam 6, jam 1 udah pulang, jam 2 masuk shift selanjutnya, begitu. Terus yang ke-8, jika kita sakit harus menelpon dokter terlebih dahulu. Kenapa? Takutnya pasiennya ini menderita gejala si corona atau mempunyai kontak dengan keluarga atau teman yang sudah terkena virus corona, begitu. Kalau di daerah kita sudah ada di rumah sakit di Arnsberg. Di sini aku jujur ya agak cukup kecewa, tapi ya sudahlah, sudah berlalu. Kenapa? Karena pada saat kita datang dari Indonesia akhir bulan Januari kemarin, itu kita sempat transit di Cina, di Peking, dan kita pengen mengecek diri kita apakah kita terkena virus corona atau tidak, karena yaitu dia kita sempat di Cina, kita punya riwayat perjalanan di Cina atau ke Cina gitu. Dan kita ditertawakan oleh dokter, jadi agak sedikit kecewa. Dan sekarang benar-benar was-was sekali setiap klinik, setiap rumah sakit dalam menghadapi virus corona ini gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Lalu nomor 9, seluruh perbatasan sudah ditutup. Yang ke-10, seluruh event, konser, kongres, atau perayaan ulang tahun perusahaan itu dibatalkan gitu. Oke, itu saja 10 langkah Jerman dalam melawan virus corona ini. Saya belum tahu sih apakah Jerman akan di full lockdown, karena hanya baru 2 yang di lockdown. Saya berharap sih tidak. Toh banyak juga kok orang Jerman yang menurut untuk stay di rumah, tidak keluar rumah kalau untuk suatu hal yang tidak penting. Dan kemarin pada saat kita bagi-bagi koran, kita kan juga mendapatkan tugas untuk bagi koran di salah satu panti jompo di dekat rumah. Dan di situ juga sudah jarang sekali orang-orang tua yang berkeliaran, malah sama sekali tidak ada. Seperti papanya Stefan juga harus stay di rumah, tidak boleh keluar rumah, dia dilarang keluar rumah karena orang-orang yang berusia lanjut ini memiliki resiko yang cukup tinggi gitu. Dan aku sih mengerti ya, aku paham kenapa Italia atau Jerman banyak sekali kasus virus corona. Kenapa? Karena di negara ini, Jerman, Spanyol, Italia, itu banyak sekali angka-angka orang-orang yang berusia lanjut gitu. Orang yang berusia lanjut ini sangat rentan, memiliki imun sistem yang sudah menurun, jadinya mereka harus diem di rumah gitu. Oke, gitu aja semuanya. Tetap jaga kesehatan ya guys. Semoga badai virus corona segera berlalu. Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan pulihkan seluruh bangsa-bangsa, amin. Dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye semuanya, God bless you. Salam sayang dari keluarga Batak di Jerman. Bye.